Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Jamanal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung video saya yang sebelumnya mengenai pertanyaan yang ada di dokumen Sensus Pertanian 2023 nanti, baik dokumen L1 maupun L2, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan kembali pertanyaan di dokumen ST 2023 L2, di mana di dokumen ST 2023 L2 ada kurang lebih 280 pertanyaan. Apakah harus diisi semua atau teman-teman cukup mengisinya di bagian tertentu saja dan ada bagian yang tidak diisi? Coba kita lihat. Sebenarnya dari rincian 401 tadi sudah ada pertanyaan serupa. Apakah ada atau tidak? Jika ada, kita isi ke rincian kolom 402 sampai 421. Tapi jika tidak, lanjut ke blok 5. Seperti di blok 5 tadi. Nah, di awal blok pertanyaan ini pasti ada. Nah, ketika di dalam rumah tangga tersebut tidak mengusahakan cakupan subsektor yang diminta dalam dokumen, maka jawabannya tidak. Tidak, lanjut ke blok berikutnya. Lalu di rincian 601 adalah mengenai ternak. Nah, ternak ini adalah komoditas atau cakupan subsektor yang cukup rumit karena ada dua kurun waktu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kurun waktu untuk 1 Mei 2023, lalu yang kedua adalah kurun waktu untuk 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Itu khusus untuk unggas pedaging. Nah, sekarang dipisahkan kembali bahwa untuk ternak yang memelihara ternak di kurun waktu, maksudnya kita kunci pada tanggal 1 Mei 2023 yang lalu, ternak yang dimiliki berupa ternak seperti ternak besar, yaitu kerbau potong, kerbau perah, sapi potong, dan sapi perah di 1 Mei 2023 ada berapa jenis? Ada berapa jenis, lalu ada jenis rumputnya apa, ada berapa ekor, usianya berapa, terus jantan atau betina, sudah dewasa atau belum, lalu pakannya apa, dan sebagainya mengenai ternak besar. Nah, lalu di bagian bawahnya adalah mengenai ternak kecil, yaitu kambing, sapi, domba, babi, kuda, kelinci potong, rusa, unta, dan keledai. Di sini saja ada 9 pertanyaan mengenai ternak kecil. Sementara ternak besar tadi ada 17 pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sudah disediakan di bagian kanan bawah ini. Nah, ketika di kurun waktu yang kita kunci di rentang waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 tadi, itu adalah untuk unggas pedaging, maka untuk unggas pedaging ini atau komoditas ternak unggas itu sudah dibuatkan kolom sendiri. Nah, ini ketika dia namanya unggas, maka kuncinya adalah di tanggal 1 Mei 2023. 1 Mei 2023-nya ada berapa ekor, ada berapa jantan, ada berapa betina. Ini untuk unggas. Sudah dikunci tanggalnya di tanggal 1 Mei 2023, posisinya masih memelihara atau tidak. Tapi ketika di unggas pedaging tadi, walaupun dikunci di 1 Mei 2023, tapi siklusnya itu dilihat di kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Karena kita tahu kalau unggas pedaging itu ada yang namanya siklus untuk memasukkan DOC, DOD, dan DOK. Itu berapa ekor per siklusnya. Itu yang pengen diketahui juga. Nah, ketika petani tadi misalkan tadi mengusahakan tanaman seperti tanaman pangan, hortikultura semusim dan perkebunan, maka di sini pertanyaan mengenai ternak lainnya juga harus diisi. Ternak lainnya ini tidak mesti untuk dijual, karena di sini sudah disediakan jawaban untuk yang namanya hobi. Nah, ketika dia hobi, mau dia pelihara ternak berupa ternak apapun, selama keluarga atau rumah tangga tersebut adalah petani, maka rincian di sini jenis ternak lainnya ini harus kita isi. Ternak lainnya ini seperti anjing, kucing, ayam lokal lainnya yang untuk hobi, lalu burung, jenis-jenis hamster, kelinci, dan lebah, dan yang lain-lainnya yang
Bisa jadi itu adalah sebuah peliharaan atau seekor peliharaan yang memang tidak untuk dijual, tapi memang digunakan untuk hobi. Nah, ketika dia untuk hobi, maka bisa dicatat di sini dengan catatan keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut harus sudah petani dulu. Lain cerita ketika ada orang hobi tapi dia tidak ada mengusahakan tanaman dalam cakupan subsektor atau apapun. Misalkan keluarga tersebut adalah keluarga PNS. Sang suami suka memelihara yang namanya burung bluebird misalnya. Nah, karena mereka itu tidak ada mengerjakan subsektor apapun dari tanaman pertanian, walaupun di rumah tersebut ada yang namanya hobi memelihara burung, maka keluarga itu tidak kita data karena secara konsep keluarga itu bukan keluarga pertanian karena bluebird tadi hanya untuk hobi saja. Lalu, di tanaman kehutanan, sama seperti pertanyaan sebelumnya, ini adalah pertanyaan ada mengusahakan atau tidak. Ketika ada, maka kita jawab ya dan lanjut ke 702 sampai 719. Tapi ketika tidak, kita lanjut ke blok berikutnya. Nah, di 702 ini sampai dengan 719 ada kurang lebih 18 pertanyaan. 18 pertanyaan untuk tanaman kehutanan. Tanaman kehutanan, teman-teman harus tahu dulu tanaman kehutanan seperti apa. Tanaman kehutanan itu seperti tanaman kayu-kayuan, kayu bawang, kayu jati, kayu sengon, kayu surian, dan tanaman-tanaman lainnya itu yang ada di buku kode, jika ada. Jika tidak, maka lanjut ke rincian 721. 721 adalah penangkaran tumbuhan atau satwa liar. Di sini juga ditanyakan, ada nggak keluarga tersebut, rumah tangga tersebut melakukan penangkaran tumbuhan atau satwa liar? Satwa liar itu seperti kita tahu sebenarnya banyak sih. Kalau seperti satwa liar kayak seperti binatang-binatang yang dilindungi seperti buaya, terus monyet, lalu harimau, misalnya singa. Ada nggak rumah tangga tersebut melakukan penangkaran satwa liar seperti itu? Memelihara satwa liar lah dalam artian dalam rumahnya. Lalu kalau tumbuhan liar seperti tumbuhan ini, tumbuhan-tumbuhan bisa ada yang namanya bunga rafflesia kalau di Bengkulu. Ada nggak di keluarga tersebut melakukan penangkaran bunga-bunga rafflesia seperti itu. Nah, ketika tidak, itu langsung ke rincian 731. Artinya kalau dilihat di sini, ada beberapa pertanyaan yang akan teman-teman skip dengan hanya mengisi jawabannya tidak saja nanti pada dokumen ST 2023 L2-nya. Lalu di 731, ketika di atas adalah penangkaran, maka 731 adalah usaha pemungutan hasil hutan dan atau perburuan dan penangkapan satwa liar di kurun waktu yang sudah ditetapkan, 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ada apa tidak? Memungut hasil hutan, seperti mengambil kayu bakar dari hutan, mengambil madu dari hutan, atau berburu ayam hutan, atau berburu babi hutan. Semua yang dilakukan di dalam hutan, bukan yang dilakukan di dalam kebun masyarakat. Sudah beda konsep. Di sini pemungutan hasil hutan benar-benar diambil dari hutan, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu ini dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ada tidak keluarga tersebut melakukan hal-hal yang diambil di dalam hutan? Nah, di 731 ini ketika iya, 732 sampai dengan 738 harus diisi. Ini saja sudah ada 7 pertanyaan. Lalu di rincian 801, 801 adalah kegiatan usaha budidaya ikan. Nah, ini yang harus teman-teman antisipasi ketika di blok 8. Blok 8 ini akan dominan terisi adalah ketika wilayah teman-teman adalah wilayah pantai, di mana di sana banyak terdapat nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut. Nah, untuk budidaya mungkin di wilayah tertentu ada, tapi tidak terlalu dominan dibandingkan dengan wilayah yang di pesisir pantai.
Ketika di rumah tangga atau keluarga tersebut ada usaha budidaya ikan, maka di 802 sampai dengan 815 harus kita isi. Nah, tapi ketika tidak, kita lanjut ke rincian 817. Rincian 817 ini sudah mengenai yang namanya penangkapan ikan. Penangkapan ikan bisa dilakukan di darat dan bisa di laut. Di darat itu dalam artian perairan darat seperti sungai, terus seperti di danau. Nah, ada nggak penangkap ikan yang seperti itu? Nah, di penangkapan ikan ini karena sudah dibagi di laut dan perairan darat, maka masing-masing rincian yang A untuk penangkapan ikan konsumsi di laut ini ada kurang lebih 7 pertanyaan atau 7 kolom yang harus teman-teman isi. Sementara untuk penangkapan ikan dikonsumsi perairan darat itu ada kurang lebih 8 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ini ada rambu-rambu juga yang harus teman-teman ikuti, yaitu di 821 adalah kondisi kapal atau perahu yang dikuasai pada 1 Mei 2023. Demikian juga ukuran kapal perahunya tadi, ada berapa gross tonnase atau ada berapa GT di tanggal 1 Mei 2023. Memasuki blok 9 artinya pertanyaan mengenai subsektor, 6 subsektor utama sudah kita data. Nah, di blok 9 itu sudah membahas mengenai jasa pertanian. Nah, di blok 9 ini sama dengan blok sebelumnya ditanyakan dulu ada mengusahakan jasa pertanian atau tidak. Mungkin teman-teman bertanya, seperti apa sih cakupan dari jasa pertanian itu? Jasa pertanian itu sebenarnya adalah bagaimana sistem dari si pemberi kerja membayar orang yang bersangkutan. Si pemberi kerja adalah orang yang mempunyai lahan dan membayar orang yang dibayar tersebut dengan sistem borongan. Jadi kuncinya jasa pertanian adalah ketika ada si Pak Bahari misalnya pengen menyemprot lahan karetnya dengan memerintahkan atau meminta bantuan Pak Adam dengan sistem borongan satu lahan sekian juta, maka Pak Adam sudah dikatakan mengusahakan yang namanya jasa pertanian. Artinya, jasa pertanian itu adalah sistem pembayarannya yang secara borongan, bukan secara harian. Oke, lalu ditanyakan di 901B ketika ada jasa pertaniannya, itu jasa pertanian tadi di bidang subsektor apa? Subsektor apa? Lalu apa namanya? Selain subsektor apa, dia kegiatannya seperti apa? Ya, kalau tadi Pak Adam itu membantu Pak Bahari dalam artian menyemprot lahan karet, rumput di lahan karet, maka di sini kita isinya seperti itu. Nah, urusan yang namanya KBLI nanti itu urusan belakangan karena ini ada di buku kode. Nah, lalu ketika ada tadi ditanyakan dalam kurun waktu 1 tahun, 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, dari usaha jasa pertaniannya yang dia dibayar orang dengan sistem borongan di lahan pertanian orang, itu dapat duitnya berapa. Dan teman-teman perhatikan, di sini sudah diberi satuan dalam ribu. Jadi ketika dia dapat duitnya 1 juta, teman-teman tulisnya 1000. Ketika dapat duitnya 55 juta, maka ditulisnya 55.000. Lalu di B, mengetahui istilah rekayasa genetik. Ini pertanyaan wajib juga harus diisi walaupun jawabannya tidak. Dan ketika jawabannya iya, maka yang B dan 903 harus diisi. Rekayasa genetiknya untuk subsektor yang mana? Itu yang pengen diketahui. Nah, di blok 10 ini ada kurang lebih 35 pertanyaan. Tapi lagi-lagi ada rambunya yang harus teman-teman isi. Tidak semua teman-teman isi.
Dalam artian, di 1001 dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, itu ada penyuluhan nggak dari aparat Dinas Pertanian? Ketika ada, yang mana? Yang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kehutanan? Itu jawabannya adalah ya atau tidak. Ketika ada, dia dijawab ya. Ketika tidak, jawabnya dua. Nah, lalu di pertanyaan berikutnya, ini sudah ada rambu-rambunya juga. Apakah mengikuti program perhutanan sosial? Ketika tidak, langsung ke 1003. Artinya 35. Pertanyaan yang ada di blok 10 bagian halaman 7 ini tidak semuanya ditanyakan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang kita skip. Demikian juga dengan blok 10 lanjutan yang ada di halaman terakhir, halaman 8. Ada 25 pertanyaan, tapi lagi-lagi tidak semuanya harus ditanyakan. Ikuti rambu-rambunya. Dalam artian 1010A itu dapat bantuan untuk usaha pertanian enggak? Untuk usaha ya. Untuk usaha pertanian dalam kurun waktu ini. Ada enggak dapat? Kalau enggak, atau kalau tidak ada, maka kita pindah ke 1011A. Artinya sudah pindah ke kolom sebelahnya. Nah, artinya 25 pertanyaan ini tidak semuanya kita tanyakan. Tapi di bagian catatan ini harus kita rekap. Rekap dalam artian apa saja yang diusahakan oleh anggota rumah tangga di dokumen L2 yang sedang kita kerjakan. Ini bisa kita rekap di belakangan di rumah atau bisa juga kita isi langsung ketika masih nyaman berbicara dengan anggota rumah tangga tersebut. Nah, di bagian 12 ini sudah yang namanya pengesahan. Dan jangan lupa, jam selesai wawancara ini juga harus diisi. Karena ketika tidak diisi, saya jamin 100% bahwa dokumen teman-teman ketika di entry akan error. Demikian juga dengan nama memberi informasi, tanggal wawancara, tanda tangan. Itu juga harus diisi. Apalagi yang di blok 13 mengenai keterangan petugasnya itu siapa. Nah, jadi dari 208 pertanyaan yang ada, kurang lebihnya ya, 208 pertanyaan yang ada di dokumen ST 2023 L2 ini, tidak semuanya teman-teman harus isi. Di bagian-bagian yang diusahakan oleh rumah tangga tersebut saja yang teman-teman isi. Namun, warning awalnya adalah ketika dalam rumah tangga tersebut ada 2 petani, maka dokumen ST 2023 L2-nya juga ada 2. Oke, semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.